Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita jumpa dalam acara Gemar pada malam hari ini. Gemar rohani, dan Bapak Ibu akan mempersiapkan diri untuk kita sama-sama memulaikan acara ini. Mari kita satu di dalam doa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kembali kami berjumpa dengan sidang jemaat yang ada di GBI Efrata dalam acara Gemar rohani malam hari ini. Biar kiranya jemaat lebih percaya dan yakin bahwa Yesus adalah penolong satu-satunya yang ajaib. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Kuasa Tuhan itu yang akan menyertai dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami mulaikan acara Gemar malam hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Aku percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan dalam hidup kita. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkemenangan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkemenangan. Dialah Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nissi, Juru Selamatku. Yehova Shalom, Raja Damai. Percaya pada Yesus, itulah untukku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untukku. Hidup senang selamanya. Inilah untukku dalam dunia yang gelap. Seperti hatiku cinta Yesus dengan percaya pada Yesus, itulah untukku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untukku. Hidup senang selamanya. Inilah untukku dalam dunia yang gelap. Seperti hatiku cinta Yesus. Katakan inilah untukku. Inilah untukku yang besar dalam dunia yang gelap. Seperti hatiku cinta Yesus kenal. Puji Tuhan. Kita merasa beruntung karena memiliki Yesus di hati kita. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam iman kita kepada Tuhan. Aku percaya janji-Mu, ya dan amin. Amin. Aku percaya janji-Mu, ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat. Katakan aku percaya. Aku percaya janji-Mu, ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat. Lebih dari semua yang dapat. Katakan sekali lagi. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji hormat Engkau yang
kuasa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Segala pujian hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pujilah nama-Mu. Engkau Allah kami yang dahsyat dan ajaib. Tiada yang sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, firman Tuhan jadi kekuatan dalam pengiringan kami kepadamu. Biar kiranya jemaat yang mendengarkan kebenaran firman-Mu semua diberkati. Di rumah masing-masing yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan. Biar kekuatan Roh Kudus menjadi bahagian umat-umat-Mu kami semua. Kami percaya kuasa Tuhan tetap berlaku sampai malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tibalah saatnya kita akan sama-sama mendengar suara Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan suatu materi tentang iman. Dan terkait dengan itu saya akan memberikan tema penempatan iman yang salah. Sekali lagi, tema kita malam hari ini penempatan iman yang salah. Untuk itu saya akan membacakan sebuah ayat firman Tuhan yang menjadi dasar atau landasan renungan kita pada malam hari ini. Saya ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-11 dan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Maka kata Maria kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saya baca sekali lagi. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, ayat ini merupakan sebuah pernyataan dari Marta kepada Yesus sehubungan dengan adiknya Lazarus yang beberapa hari sebelum itu meninggal dunia, atau Alkitab menggunakan kata mati. Pernyataan ini dilandasi oleh kehadiran Yesus atau datangnya Yesus di rumah mereka yang ada di Betania setelah Lazarus sudah dikubur 4 hari yang lalu. Artinya dalam bahasa yang kita pakai, kedatangan Yesus ke tempat itu terlambat. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan kalau kita baca dalam alur ceritanya, dikatakan Yesus sengaja berlambat-lambat datang ke tempat itu. Ya, tujuannya untuk apa? Setelah terjadi sesuatu yang Yesus perbuat, barulah kita mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan melakukan sesuatu perbuatan yang nilainya jauh lebih besar daripada yang mereka harapkan. Yang mereka harapkan adalah Lazarus yang ketika itu sakit disembuhkan. Tetapi Yesus ingin berbuat sesuatu yang jauh lebih bernilai, yaitu ketika Lazarus mati, dibangkitkan. Jadi nilai mujizat menyembuhkan ketika Lazarus sakit itu lebih kecil dibandingkan dengan membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Jadi itulah yang melandasi mengapa Marta mengatakan, jikalau Engkau ada, maka saudaraku tidak mati. Puji Tuhan. Dari situ saya memberikan tema menempatkan iman yang salah, ya, dari pernyataan Maria tersebut. Kalau kita bicara mengenai iman, iman itu adalah dasar ataupun landasan dari kehidupan orang percaya. Artinya apa? Hidup kekristenan dimulai dengan iman. Saya ulang, hidup orang Kristen dimulai dengan iman. Sebuah ayat yang mempertegas hal itu di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Dikatakan begini, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.
ayat ini mempertegas kepada kita atau menyatakan kepada kita bahwa dari sinilah kehidupan kekristenan dimulai, ya. Jadi ketika seseorang mendengar firman, lalu katanya timbul iman. Jadi dari sinilah hidup kekristenan dimulai. Oke? Yaitu tentang percaya atau beriman. Nah, kalau seandainya ada pertanyaan dari saya kepada saudara semua, kira-kira mana lebih dulu? Percaya atau bertobat? Atau kita balik, lebih dulu mana? Bertobat atau percaya? Nah, percaya kita identikan dengan beriman. Untuk tidak berlambat waktu, saya beritahu saja jawabannya, ya. Yang lebih dulu adalah percaya. Jadi, lewat iman seseorang yang muncul, atau orang tersebut lebih dulu percaya, maka pertobatan mengikutinya, ya. Jadi ketika seseorang menjadi percaya kepada Yesus, maka orang itu pasti akan bertobat. Bertobat artinya meninggalkan segala perbuatan lama yang bertentangan dengan hukum firman Tuhan. Nah, di dalam pertobatan itulah segala bentuk dosa atau perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman itu pasti akan ditinggalkan. Atau mungkin lebih ekstrim, setelah seseorang beriman dan percaya kepada Yesus, maka segala perbuatan yang tidak sesuai dengan firman, segala apapun dosa yang dia lakukan sebelumnya, itu pasti akan disingkirkan oleh kuasa firman yang ada padanya, atau oleh iman yang ada padanya. Nah, coba kita bicara mengenai iman, kaitannya dengan kehidupan kita sekarang sebagai orang Kristen. Kalau kita bicara mengenai iman, kaitannya bagaimana? Nah, seperti saya sebagai contoh saja. Ya, saya katakan saya beriman. Beriman tentang apa? Ada 3 hal di sini. Yang pertama, kita beriman atau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita percaya Yesus Maha Kuasa dan sanggup melakukan segala sesuatu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita beriman atau kita percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Dalam arti apa yang tertulis di firman Tuhan pasti terjadi. Puji Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita mengaplikasikan hal-hal yang terkait dengan iman itu dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi saya sudah katakan, kita percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya Yesus Maha Kuasa dan sanggup melakukan segala perkara. Yang ketiga, kita percaya bahwa firman-Nya ya dan amin. Dari 3 poin ini, saya ambil satu saja, bagian yang nomor 2. Beriman atau percaya Yesus Maha Kuasa dan sanggup melakukan segala sesuatu. Kenapa saya mengambil bagian yang kedua dari hal iman ini? Karena memang poin yang kedua dalam hal mempercayai Tuhan Maha Kuasa sanggup melakukan segala sesuatu, itu terkait erat dengan kehidupan kita setiap hari. Karena hidup kita tidak pernah lepas dari yang namanya persoalan. Maka yang dituntut dari kita adalah percaya bahwa Yesus Maha Kuasa dan Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memberikan kita jalan keluar. Nah, jadi bagian yang kedua yang saya akan ambil di situ. Bagaimana kita aplikasikan kepercayaan kita terhadap Dia yang Maha Kuasa tersebut dan sanggup melakukan segala perkara. Nah, saudara, seandainya saja, ini seandainya, dibuat riset atau penelitian, maka saya berkata, maaf, ini bukan karena saya seorang yang pesimis, tapi realita di lapangan memang kenyataannya seperti itu. Kalau riset dibuat terkait dengan apakah kita percaya Tuhan Maha Kuasa, sanggup melakukan segala sesuatu, sanggup menolong dan memberikan jalan keluar kepada kita, saat mana kita mengalami persoalan dalam tanda kutip yang menurut kita tidak mungkin bisa luput, lepas, tidak mungkin ada jalan keluar dari persoalan itu. Saudara, kita banyak yang gagal.
kalau riset dilakukan saat ini? Apakah kita percaya Tuhan Maha Kuasa sanggup melakukan sesuatu, sanggup menolong kita, sanggup memberikan jalan keluar kepada kita? Pada waktu kita mengalami persoalan seperti itu, saya kira ada banyak di antara kita yang gagal untuk mempercayainya bahwa daripadanya akan ada jalan keluar, daripadanya akan ada mujizat. Kenapa? Saya katakan akan banyak yang gagal. Karena kenyataannya akal sehat itu jauh perbedaannya dengan yang namanya iman. Atau kita balik, iman itu jauh di atas akal. Nah, begitu ya. Iman itu jangkauannya jauh di atas akal. Apa yang diyakini oleh iman itu tidak bisa terjangkau oleh akal. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa banyak di antara kita, ketika kita dalam satu persoalan yang berat, yang besar, kita gagal menyatakan iman bahwa Yesus Maha Kuasa dan Dia sanggup menolong saya. Karena akal sehat kita banyak kali lebih dominan, ya. Atau katakan saja ketika mana kita mengedepankan akal sehat, maka kita tidak akan dapat sampai pada kenyataannya seperti yang Tuhan janjikan. Puji Tuhan. Saudara, ada contoh konkret di dalam Alkitab tentang adanya seseorang yang gagal menyatakan iman saat itu, saat dia sedang mengalami persoalan, ya. Nah, siapakah contoh konkret dalam Alkitab yang dinyatakan oleh firman Tuhan? Dia adalah Marta yang sudah kita baca tadi di atas, ya. Dalam bacaan firman tadi, Marta berkata, "Tuhan, jika Engkau ada di sini, maka saudaraku tidak akan mati." Apa yang dapat kita tarik dari pernyataan Marta ini? Ada pernyataan bahwa dia percaya, dia beriman, tetapi penempatan imannya itu yang salah. Dia katakan, jika Engkau ada di sini, berarti dalam konteks kematian Lazarus, berarti kalau Yesus ada 4-5 hari yang lalu, adikku tidak mati. Kira-kira begitu. Jadi dia punya iman ditempatkan justru sebelum Lazarus mati, ya, sebelum Yesus ada. Jadi ini penempatan iman yang salah. Jadi dia seakan berhasil menyatakan imannya masa lalu, 4 hari yang lalu. Tapi Marta gagal menyatakan imannya saat ini. Artinya dalam konteks Marta saat itu, ketika dia sedang menghadapi persoalan di mana adik mereka mati, ya. Kita banyak mendengar ada orang-orang yang berkata, "Oh, dulu saya sangat percaya, dulu saya beriman kepada Yesus." Haleluya. Kadang ada orang seperti itu. Lalu ketika kita bertanya, "Kalau sekarang bagaimana?" Ketika orang itu punya persoalan, kita tanya, "Kalau sekarang masih percaya?" Dia bilang, Ya, doakanlah saya supaya saya bisa seperti dulu lagi." Ya, gitu ya. Tapi dia bisa dengan semangat bercerita bahwa kalau dulu iman saya kuat, dulu saya sangat percaya kepada Tuhan. Tapi ketika kita menantang dia, apakah Anda percaya saat ini? Dalam kaitan dengan persoalan Anda, akan nampak pada wajahnya keraguan-raguan. Kenapa? Itu yang tadi saya singgung, bahwa bisa saja pada waktu itu akal sehatnya yang dikedepankannya. Sementara saya katakan iman jangkauannya jauh di atas akal, ya. Jadi dia berkata, dulu saya percaya, dulu saya yakin. Tetapi orang semacam ini, saya katakan seperti Marta, gagal menyatakan iman saat ini. Puji Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan berharap tidak ada di antara saudara, khususnya jemaat GBI Efrata Luwuk, atau siapapun yang mendengar renungan atau khotbah saya pada saat ini. Saya berharap, terlebih Tuhan berharap, tidak ada di antara kita yang menjadi seperti Marta, yang menyatakan iman tapi masa lalu, iman juga di masa akan datang. Saya katakan kedua-duanya salah. Jadi penempatan iman Marta salah, ya. Kemudian juga ada kegagalan Marta yang kedua terkait dengan iman atau percayanya. Apa kegagalan Marta yang kedua? Kalau tadi Yesus datang dan Marta berkata, "Kalau Engkau ada, adikku tidak mati."
Dia berhasil menyatakan iman masa lampau, tapi dia gagal menyatakan iman pada saat itu. Pada saat di mana dia berjumpa dengan Yesus. Kegagalan yang pertama itulah. Yang kedua kegagalannya, ketika Yesus berkata, saudaramu akan bangkit. Apa jawaban daripada Marta? Maka atau kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit. Nah, dia menyatakan dia percaya. Pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Disinilah letak kegagalannya yang kedua. Yesus bilang adikmu akan bangkit. Yesus berkata sekarang, tapi dia berkata aku tahu dia akan bangkit. Tapi pada saat orang-orang akan bangkit pada akhir zaman. Jadi dua kegagalan Marta. Dan lewat renungan ini saya mau katakan kepada saudara seluruh jemaat GBI Efratalu khususnya yang menyaksikan renungan ini, mendengar firman Tuhan ini, jadilah anak Tuhan yang punya iman saat ini. Bukan kemarin, bukan besok, bukan masa lalu, bukan masa depan. Karena yang saya tahu, Tuhan hanya akan memperhitungkan iman sekarang. Bukan kita mau bicara tentang masa lalu, masa yang akan datang. Sementara masa akan datang itu masih sebuah harapan. Jadi Yesus memperhitungkan iman kita adalah iman saat ini. Katakan saja, di saat mana kita sedang mengalami persoalan. Nah, di waktu itulah Tuhan menuntut supaya kita percaya bahwa Dia Maha Kuasa dan Dia sanggup memberikan jalan keluar, Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup melakukan mujizat kepada kita semua. Puji Tuhan. Jadi ketika mana ada persoalan yang berat, yang yang kita hadapi, mari kita mau berusaha untuk tetap percaya kepada Yesus, ya. Kita mau tetap berusaha, tidak terpukul mundur oleh besarnya persoalan, oleh kerasnya atau ya tekanan yang begitu keras akan menekan kita. Tapi kita akan selalu berkata, tidak, saya tetap percaya bahwa Yesus Maha Kuasa dan Dia sanggup menolong dan memberikan saya jalan keluar. Puji Tuhan. Nah, kalau saja Yesus berkata kepada Marta, adikmu akan bangkit. Maka kepada kita Yesus berkata, persoalanmu akan berakhir. Persoalanmu pasti selesai. Puji Tuhan. Saya ingat ketika Yesus berdiri setelah Dia diminta oleh para murid untuk meneduhkan gelombang, meredahkan badai. Yesus berdiri dan hanya berkata, diam, tenanglah. Maka seketika itu badai berhenti dan laut menjadi teduh. Ya, jadi ingat bahwa Yesus akan berkata, persoalanmu pasti selesai, persoalanmu pasti berakhir. Puji Tuhan. Inilah renungan kita pada malam hari ini. Saya masuk pada tema, jangan salah menempatkan iman. Jangan bicara iman terkait dengan masa lalu, jangan dulu bicara iman terkait dengan masa depan. Karena Tuhan memperhitungkan iman saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan saatnya kita akan menutup acara Gemar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan nyanyi satu pujian kepada Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati.
Haleluya. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Terima buat kasih. kesempatan yang kau berikan kepada kami Amin. melalui acara Gemar Rohani. Kami percaya lewat acara Amin. ini semua kami sudah diberkati. Amin. Baik kami berdua sebagai hamba-Mu, demikian Amin. umat Tuhan, bahkan siapapun yang mengikuti program Amin. ini, mereka pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Berdoa buat yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, Amin. yang susah dihiburkan, Amin. jalan yang buntu Tuhan bukakan jalan, Amin. bahkan beban berat mereka Tuhan angkat dan gantikan dengan kelegaan. Puji. Rumah tangga yang tergoncang dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan segala kemungkinan adanya virus corona kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Mara bahaya musibah malapetaka kecelakaan Amin. maupun Puji. hindarkan dari umat-Mu di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami percaya semua kami sudah diberkati Tuhan. Amin. Meteraikanlah firman-Mu di hati kami semua. Di Amin. dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jumpa kembali dalam acara Gemar pada hari Kamis depan. Tuhan Yesus Amin. memberkati kita semua. Amin.